مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بسيط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت المساك حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رؤيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالعدل. Jadi 21 yang satunya naik. Muhammadun hakimun bil adli dzu syarafin Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin Muhammadun khairu rusulillahi kullihimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujmilan haqqan ala alami Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghummati wa zulami Muhammadun sayyidun tabat manakibuhu Muhammadun saghahur rahmanu bin ni'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun safwatul bari wa hiratuhu Muhammadun sairun
ta'iri tuhami Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun tabatid dunya bibisatihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami Muhammadun yauma ba'sin nasi syafi'una Muhammadun nuruhul hadi minad zulami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala nawaina ma nawa bihi as-salafus salih nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mal. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thali'ah bi Syarhir Risalatul Jami'ah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Habib Syekh Dr. Ahmad Yusuf An-Nasif. Matannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Murid utamanya, di antara murid utamanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, lanjutin kajian kemarin beres tentang bahas mahabbatullah, cinta pada Allah. Insya Allah hal yang berat, tapi harus kita harus bawa meninggal kita dengan bawa cinta Allah, cinta Rasulullah. Kemarin sudah dibahas bagaimana semestinya ketaatan hati itu digiring. Di antaranya kita harus ada pembenaran dalam hati kita cinta pada Allah. Itu cinta yang bawa bisa giring kita untuk istiqomah, untuk cinta sama kebaikan, karena Allah mencintai kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan benci sama keburukan, karena Allah melarang kita untuk berbuat mudarat, kezaliman, keburukan. Ini dasarnya semua cinta sama Allah. Kalau nggak cinta sama Allah mau gimana? Sumber kebaikan di situ diantaranya. Nah, lalu selanjutnya, nggak berhenti di situ cinta sama Allah, harus juga cinta sama Rasulullah. Nah, ada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumih, nyebutin sekarang wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Di sini pakai lafaz tunggal. Ya, pada semua rasul kita cinta. Tapi terlebih lagi di sini maksudnya kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, rasul kita dalam bentuk tunggal, rasulnya.
Nah, wa min ta'atil qalbi, lalu di antara ketaatan hati, mahabbatu sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara ketaatan hati adalah cinta pada junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak beriman. Dalam lafaz teksnya gitu. Maksudnya tidak sempurna iman. Tapi sebagian ulama bilang nggak beriman nih, gitu ya. Nggak beriman gimana? Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta akuna, hingga aku menjadi ahabba ilaih, lebih dicintai baginya, min walidihi, dibandingkan ayahnya, wa waladihi, dibandingkan anaknya, wan nasi ajmain, dan dibandingkan seluruh manusia. Nah, Rasulullah harus jadi nomor satu makhluk, nomor satu di hati kita adalah Rasulullah. Nah, disebut nggak beriman, artinya imannya nggak hidup tuh. Imannya nggak hidup. Kalau dia nggak bisa jadikan Rasulullah apa yang paling dicintai, ya setelah Allah jelas. Lagian nggak bisa dipisah-pisahin. Dulu umat Nabi Musa saya mah cinta sama Allah, nggak cinta sama Rasul. Gimana cerita? Itu nggak mungkin. Sesuatu yang sudah jadi paket, cinta Allah pasti cinta Rasulullah, cinta Rasulullah pasti cinta Allah. Jangan dipisah-pisahin. Itu keculasan, kebusukan, kemunafikan tuh. Kalau misah-misahin itu. Dulu terjadi sama umatnya Nabi Musa, mereka menyatakan nahnu ahibba, nahnu abna'ullah. Kami ini putra-putranya Allah. Wa ahibba'u, dan kami adalah para pecinta Allah. Mereka nyatakan cinta sama Allah, bukan nggak cinta, cinta luar biasa. Tapi dilupakan nabinya. Mana Nabi Musa disebutin kagak? Melupakan wasilah dia untuk sampai pada Allah, dekat sama Allah, ngerti Allah, faham Allah, ma'rifat Allah adalah Rasulnya. Nah kita nggak diajarin begitu. Akhirnya apa yang didapatin sama umat Nabi Musa yang ngomong begitu tuh? Ya, murka Allah. Allah nggak terima cinta mereka pada Allah karena mereka nggak mau mencintai, nggak mau mematuhi Rasulnya. Nah, di situ ya. Kita ingatin sama ulama bahwa cinta pada Allah, cinta kita sama Allah diwujudkan dengan kita cinta sama Rasulullah. Wujudnya itu kita mau berbuat baik sama Allah gimana? Kita nggak ada hubungan langsung sama Allah. Nah, hubungan langsungnya, interaksi langsungnya, muamalahnya sama Rasulullah. Gitu ya. Ini penting nih ya. Nah, cinta sama Rasulullah itu aplikasi iman, di antara aplikasi iman yang terbaik ya. Karena iman tuh perlu aplikasi, nggak bisa ngaku-ngaku doang. Aplikasinya itu cinta sama Rasulullah. Disebutin makanya berkaitan tentang iman, cinta Rasulullah. Beda sama yang lain. Cinta-cinta itu nggak selalu dikaitan sama iman, tapi sama Allah, sama Rasulullah disebutkan ciri iman, tidak beriman. Artinya nggak hidup ya. Mungkin kalau disebut ada imannya nggak hidup gitu ya, imannya lobet nih. Biar iman kita biar manteng kuat, harus cinta sama Rasulullah, kuat anget ya, harus hanyut sama cinta sama Rasulullah ya. Qala Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar pernah bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in. La anta, sungguh engkau, ahabu ilayya, lebih kucintai, min kulli syai', dibandingkan segala sesuatu. Ya Rasulullah, dia nyatain ya. Tuh nggak pakai segan-segan ya. Sayyidina Umar kalau udah cinta ngomong cinta ya. Jadi pengutaraan cinta itu menjadi penting juga. Rasulullah bilang kalau kita cinta sama seorang muslim, sama orang soleh, sama orang alim, nyatakan sama sahabat ya. Nyatakan ya. Nggak usah diem-diem ya. Itu bagus ya. Pengutaraan kadang-kadang kan kita suka segan ya, kadang sama bini aja sudah, aku cinta padamu ya. Nggak apa-apa, itu menghangatkan kadang-kadang ya. Pengutaraan itu bisa menghangatkan. Segala hal yang bisa mengikat dianjurin sama syariat. Nah kita nih kadang-kadang suka risih sama yang gitu-gituan ya. Wah, akhirnya kan ya jadi ini. Hal-hal kayak gitu kenapa sih ya? Kita mau kadang-kadang malah orang barat yang cenderung sama kayak itu, padahal itu ajaran Islam ya. Ajaran Islam. Rasulullah, Sayyidina Umar bilang sama Rasulullah, sungguh kau ini lebih kucintai dari segala sesuatu illa min nafsi, kecuali dari diriku. Maksudnya Rasulullah jadi nomor 2 bagi Sayyidina Umar setelah cintanya pada pribadinya. Pertama ngutarain gitu Sayyidina Umar. Maka Nabi SAW, maka Rasulullah menjawab pernyataan tersebut, la, tidak ya Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana nyawaku ini ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Rasulullah tuh kadang-kadang bersumpah dengan redaksi macam-macam ya. Nggak boleh ya bersumpah selain pada dengan nama Allah ya. Gitu. Nah beliau
di antara lafaz ucapan sumpahnya kayak gini. Aduh wallahi, macam-macam ya, bukan, lebih sering kayak gini, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang mana jiwaku ini adalah dalam tangannya, dalam genggaman, dalam kuasanya. Allah mau cabut kapan aja bisa. Atau Allah mau panjangkan bisa, bukan urusan makhluk mau gimana-gimana. Kalau Allah udah lindungin, Allah lindungin. Nggak ada siapapun yang bisa nyolek sekalipun. Itu tauhid kita. Ada pesan tauhid di situ. Jadi nyawa kita semuanya ada dalam genggaman Allah. Bukan manusia, siapapun, nggak ada makhluk yang bisa nyelakain kita selama Allah mau jaga kita. Nah, demi Allah maksudnya. Demi Allah. Tidak ya Umar, nggak boleh gitu. Bukan begitu yang benar. Cinta yang benar itu, yang layak itu, yang dipandang benar oleh syariat, bukan begitu, demi Allah. Hatta aku na'ahabba ilaika min nafsik, hingga kamu baru disebut cinta yang benar, cinta yang selaras sama anjuran syariat, manakala kau jadikan aku lebih kau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Bahkan bukan hanya seluruh manusia, bahkan dirimu sendiri. Kenapa? Kata ulama, sebab cinta kita ini harus karena cintanya Rasulullah SAW kepada diri kita melebihi cintanya kita pada diri kita sendiri. Sok, siapa yang nggak cinta sama diri sendiri? Buktinya kita mau makan enak, mau minum enak, mau tidur nyenyak, mau istri yang cantik, solehah, segala macam tuh ya. Walaupun nggak dapat, intinya keinginan kita begitu. Pengen rumah megah, mewah, pengen mobil, apa itu nunjukin kita pengen servis diri kita yang terbaik karena kita cinta sama diri kita. Tapi kata ulama, mengapa sih kok cinta Rasulullah harus lebih diprioritaskan bahkan dibandingkan cinta kita pada pribadi kita sendiri? Sebab cinta kita pada diri kita sendiri kadang-kadang malah mencelakakan diri kita. Betapa banyak kita ngumbar keinginan untuk memenuhi hasrat kita, memenuhi nafsu syahwat segala macam buat senang kita, malah jadi menjerumuskan, malah mencelakakan. Tapi Rasulullah cintanya cinta yang murni, cinta yang bawa kita senang bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karena cintanya ini bawa manfaat. Apakah Rasulullah cintanya mudarat? Kagak ada. Cinta ayah sama anak mungkin bisa mudarat, cinta ibu sama anak mungkin kadang-kadang bisa mudarat, aplikasinya kurang tepat. Maksudnya cintanya benar tapi aplikasinya, tindakannya seringkali suka salah. Kenapa misalkan ini anak dikasih permen terus penyakitan terbahaya, apapun dikasih, dia cinta, landasannya benar tapi aplikasinya salah. Nah, Rasulullah landasannya benar, aplikasinya benar. Makanya Rasulullah harus kita cintain melebihi segala sesuatu, gitu ya, melebihi segala makhluk yang ada, gitu ya. Nah, jadi Rasulullah bilang gitu. Ketika Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, sungguh engkau ini lebih kucintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku. Maka Rasulullah nanggapin, tidak ya Umar, bukan begitu cinta yang benar menurut syariat. Demi zat yang mana nyawaku ada di dalam genggamannya, tidak sesuai cinta yang dianggap baik oleh syariat, hingga kamu bisa menjadikan aku ini lebih kau cintai dibandingkan cintamu pada dirimu sendiri. Tuh. Faqala lahu Umar, maka dengar gitu Sayyidina Umar respon lagi. Fa innahul an. Oh, kalau begitu ya Masya Allah ya. Hatinya Sayyidina Umar itu kalau mau ngomong sesuatu bukan asal ngutarain, asal omong kosong. Renungkan dulu dalam riwayat, Sayyidina Umar merenung dulu. Ini nunduk dulu gitu. Jawab. Nah, jawab begini. Fa innahul an. Oh, kalau begitu sesungguhnya cintaku ini wallahi, demi Allah, sekarang la anta ahabu ilayya min nafsi, kau ini lebih kucintai dibandingkan diriku sendiri. Sayyidina Umar udah nggak tanggung-tanggung kalau bela Nabi, mau mati-mati dah. Sayyidina Umar begitulah para sahabat Nabi, udah nggak peduli. Jangankan nyawanya Rasulullah, Rasulullah aja misalnya kecugak kecugak bahasa Sunda, bahasa Indonesianya terlukai kakinya sama satu duri di jalan tuh ya, tertusuk duri gitu, nggak, mendingan nyawanya mati, nyawanya dicabut dibandingkan Rasulullah terlukai gitunya ya. Jangan ngomong nyawa Rasulullah, itu nggak bakal diizinkan sama sekali sama sahabat itu ya. Misalnya untuk orang ganggu nyawanya Rasulullah ya. Bahkan kaki yang
menusuk duri Rasulullah, mereka lebih rela nyawa mereka itu yang disifatin sama para ulama solihin gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dengar gitu, udah respon begitu, Sayyidina Umar lihat, Masya Allah, sungguh nih benar. Al-an ya Umar. Nah, baru sekarang nih Umar, nih mahabbah yang benar tuh yang kayak gini. Nggak boleh setengah-setengah sama Nabi mah. Harus full dalam hal ini. Layaknya kita full sama Allah, sama Nabi juga full. Udah nggak ada beda-bedanya. Ini dua nggak bisa dipisahin. Paket udah nggak bisa. Sumber kebaikan, kalau kita bisa cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, ntar bercabang banyak kebaikan. Bercabang banyak banget kebaikan. Karena situ sumbernya. Dia nggak cinta mah susah. Ada aja celah untuk membenci. Ya, begitu ya. Apa aja yang baik kadang-kadang dianggap buruk kalau cinta. Kalau nggak cinta tadi. Allah, kita nggak cinta sama Allah. Yang baik aja nggak disyukurin, apalagi yang buruk, ya nggak. Kita nggak cinta sama Rasulullah, yang baik aja berupa ajaran-ajaran tentang akhlak segala macam dianggap buruk. Wah, ini ribet apa segala macam tuh ya. Kenapa? Nggak cinta. Gimana mau dia merasakan keindahan ajaran Rasulullah kalau dia nggak cinta sama Rasulullah? Makanya syariat masuk ke sisi ini penting ya. Untuk apa? Bagaimana kita memupuk, memelihara, mensuburkan cinta kita sama Allah sama Rasulullah. Nggak boleh dipisah-pisah. Yang misahin berarti munafik. Antara cinta sama Allah, cinta Rasul, munafik itu yang misah-misahin. Karena terjadi dulu sama umat Nabi Musa. Apa? Cinta Allah mereka buat mereka sukses, kagak. Nggak ada yang sukses. Ketika hanya cinta Allah tapi nggak cinta, ya aplikasinya sama nabinya, ajarannya. Bagaimana? Itu. Nah, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan, sesungguhnya ada seorang sa'alan Nabi, nanya sama Nabi SAW anis-sa'ah, mengenai kiamat. Wah, mungkin lagi datang ke kondisi di mana dia jadi teringat-ingat sama kiamat, takut segala macam ya. Nanya sama kiamat gitu ya. Tentang kiamat sama Rasulullah SAW, bukan fudul, nggak ada sahabat Nabi fudul ya. Bukan cuma nanya-nanya nggak penting, tapi pengen tahu gitu. Kapan nanya tentang kiamat, kapan? Faqal mata sah. Maka si seorang tersebut tanya, ya Rasulullah, kapan sih kiamat? Kapan sih kiamat? Qal, maka Rasulullah SAW jawab, wa madza a'dattalah. Memang kamu siapin apa buat kiamat? Kok nanya-nanya kiamat? Nah, karena kan banyak tuh orang yang kayak penasaran pengen datang kiamat deh. Emang lu siap apa? Wawanian nanya kiamat. Emang gampang keadaan kiamat itu? Jadi diteliti segala macam. Orang nggak layak alamul ghaiba Allah, nggak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Zaman sekarang ada yang berani nyebutin perkara-perkara tentang kiamat yang nggak dibahas sama para ulama. Oh, jadi apa? Ustadz kiamat. Wah, Ustadz kiamat. Maksudnya Ustadz kiamat nyebutin tentang tanggal, menentukan, itu udah bukan wewenang siapapun itu. Rasulullah tuh disebutin sama ulama menjelang wafatnya, Rasulullah dikasih tahu tentang hal-hal kayak gini, tapi Rasulullah tetap nggak boleh kasih tahu sama siapapun. Jadi ada ilmu itu yang boleh disampaikan, ada yang nggak boleh disampaikan. Nah, itu buktinya Rasulullah disebutin sama ulama, disebutin di Jawahir itu diantaranya. Rasulullah itu menjelang wafatnya dikasih tahu tentang kiamat itu kapan. Tapi ya itu memang wewenang Allah, nggak boleh kasih tahu siapa-siapa, nggak ada yang boleh bocorin. Rasulullah nggak bocorin. Kalau Rasulullah nggak bocorin, siapa yang lebih tahu dari Rasulullah? Dari makhluk siapa yang lebih tahu? Nggak ada, gitu. Kalau udah nyebutin tanggal, tahun, bulan, nah kalau masalah harinya memang disebutin hari Jumat. Tapi kan Jumat yang mana? Terus tanggalnya kagak ada, tahunnya kagak ada, gitu. Nah, jadi ini dalam dialog ini juga kan nunjukin Rasulullah juga berarti kurang setuju orang nanya-nanya kapan kiamat. Lebih baik siapin. Kamu siapin apa? Emang kamu nanya-nanya kiamat, kamu udah siap apa? Iman udah bagus, ibadahnya, sholatnya nggak rapih 5 waktu berjamaah di masjid awal waktu, nggak ketinggalan apa takbiratul ihram, takbiratul ihram, wah kubliyah ba'diyah segala macam. Rasul malah nanyain persiapan. Nah, di sini ada sinyal pesannya juga kan. Siapa apa buat kiamat emang. Gitu, jadi jangan. Qal, maka orang tersebut, ya sahabat Nabi tersebut nanya, la syai'ah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Nggak berhenti di sini. Kalau berhenti di sini nggak ada istimewanya. Tapi lihat indahnya sahabat Nabi ya. Ngungkapin pada kita sesuatu yang akhirnya jadi kunci banyak
para sahabat lain bahagia dan semua pencinta Nabi jadi bahagia. La syai'a. Ya Rasulullah, aku nggak punya persiapan apa-apa. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Hanya selain aku nih punya persiapan cuman ini aja. Aku nih cinta Allah, cinta Rasulullah. Kalau amal ya, dalam riwayat aku nggak lihat wa ma ada tuh bi kasratis shalah wala bi kasratis siyam wala bi kasratis amal. Aku nggak siapin untuk datangnya hari kiamat dengan sholat banyak ya, sholat seadanya yang wajib-wajib aja, kadang sunnah-sunnah gitu ya dikit, nggak banyak ya. Nggak banyak puasa dia Ramadan doang, jarang puasa-puasa yang lain, sunnah-sunnah jarang ya. Atau dengan amal-amal lainnya jarang ya, naon atuh ya orang mah ya. Gitu ya. Ya apa? Apa yang mau diandalin? Baca Quran aja dipaksa-paksa masih hoream, masih telat-telatan ya. Baca sholat aja masih malas-malasan, masya Allah ya. Tapi kurasa ini bisa jadi bekal. Aku cinta Allah, cinta Rasulullah. Gitu para sahabat Nabi ini bilang. Atau sahabat nih. Maka saat itu disebutin malaikat Jibril langsung, karena Rasulullah nggak nyebutin sesuatu menurut dorongan keinginan hawa nafsu, nggak, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Datang malaikat Jibril bisikin wahyu. Rasulullah nggak nyebutin sesuatu dengan keinginan doang, semuanya datang wahyu. Jadi Rasulullah ucapan huruf per hurufnya datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilham dari Allah. Kalau manusia biasa disebut ilham, kalau dari para nabi disebut wahyu. Pasti kalau ilham kita kan relatif, kadang benar kadang salah ya, mungkin bisikan setan, ngerasanya ini baik pada buruk gitu ya. Tapi kalau dari para nabi semuanya benar ya, nggak ada yang salah. Datang malaikat Jibril bisikin wahyu. Maka Rasulullah mengucapkan dengan lisan mulianya biqaulin nabi apa? Faqal anta ma'a man ahbabta. Kamu ini akan berkumpul bersama yang kamu cintai. Wah, ini para sahabat dengar gini semuanya buah. Kenapa? Dengan lafaz ini nih, anta ma'a man ahbabta. Sahabat Nabi semua senang. Kenapa? Mereka tahu diri mereka tuh cinta semua sama Rasulullah. Wah, alhamdulillah, berarti bisa kumpul lagi, bisa kempel lagi. Dimana sahabat Nabi itu nggak kuat, berpisah sedikit sama Rasulullah. Banyak kayak gitu sahabat Nabi ya. Jadi nggak gelisahan kalau di rumah, walaupun sama istri sama anak, pengen lagi ketemu Rasulullah. Matanya tuh nggak mau. Bahkan sebagian para auli itu ya bilang lau gibtu anni Rasulullah SAW ma'adatu musliman. Kalau Rasulullah hilang dari pandangan mataku sedetik aja, aku nggak anggap diriku muslim katanya. Dari cintanya yang luar biasa, maksudnya pandangan pikiran benak kayak gitu ya, masya Allah ya. Kita mah kapan ingat Rasulullah lupa terus ya. Lupakin pohon dibanding ingatnya ya. Faqala Anas, maka sahabat Anas dengar dialog itu ya. Bilang apa? Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta mahabta. Maka demi Allah tidak pernah kami ini bergembira dengan sesuatu yang pernah terjadi seperti gembiranya kami dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, anta ma'an mahabta. Kami ini enggak senang, melebihi kesenangan kami di saat Rasulnya ngucapin itu. Senang banget sahabat Nabi. Berarti bisa kumpul lagi sama Rasulullah nih ya. Kan Rasul bilang cinta. Semua sahabat Nabi nggak ada yang nggak cinta. Pasti semuanya cinta. Cintanya udah jauh-jauh dah sama kita mah dah. Kayak langit sama sumur gitu. Jauh banget kalau cinta sahabat sama Nabi mah ya. Habis-habisan ya. Lihat kalau Rasul Sayyidina Ali itu kalau pulang perang tuh kayak landak katanya ya. Contoh diantaranya sahabat Nabi itu. Pulang perang kayak landak, belain Rasulullah ya. Tamengin Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Gimana tuh ya, habis-habisan bukan perangnya takut apa gimana, kagak jagoan, laki beneran laki, bukan ngumbar hawa nafsu doang itu yang memang posisinya yang semestinya digunakan. Qala Anas, berkata Sayyidina Anas, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Maka sesungguhnya aku ini cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sama Abu Bakar, cinta sama Umar. Dengan itu aku berharap untuk bisa bersama mereka dengan cintaku pada mereka. Walaupun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Ya siapa yang bisa beramal seperti amal Rasulullah? Ya kan semestinya ya enggak. Kalau kita mau sama Rasulullah, ya amalnya kayak amal Rasulullah dong. Kalau ngomong semestinya, kalau nggak ada rahmat Allah, ini Rasulullah itu rahmat.
Kira-kira bisa nggak ngubah Rasulullah? Jangan ngomong Rasulullah, kejauhan banget dah. Udah jauh di benak, di dalam gambaran itu terlalu jauh. Para ulama soleh belakangan aja kita nggak bisa ini. Jangan ngomong sahabat Nabi juga, jauh juga. Orang disebutin kalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan apa sedekahnya sahabat Nabi aja, jangan Sayyidina Abu Bakar. Sedekahnya satu genggam, satu mudnya dari sahabat Nabi itu nggak bisa menyamai segunung Uhud kita bersedekah emas. Kenapa? Karena imannya yang luar biasa, cintanya sama Nabi luar biasa, nggak bisa. Sok sekaya-kayanya kita ada nggak yang sedekah sampai segunung Uhud emas? Emas sebesar gunung Uhud. Boro-boro 10.000 aja mikir-mikir, gelisah ya. Kayak gitu ya, Masya Allah ya. Nah gitu ya. Itu sahabat Nabi ya. Jadi walaupun kita nggak bisa beramal, ini faedahnya kita cinta. Rugi orang yang nggak cinta Nabi itu ya. Cuman nyalakain dirinya. Rugi ya orang yang nggak cinta Nabi. Sebab ya apa yang mau kita amalin? Amal ya udah dikit pakai ria, pakai sombong, pakai ujub ya. Nah, apa uahan orang udah ya, udah nyaris nggak adaan. Ya, cuman ya kita bisa ngandalin kalau cinta kita sama Nabi. Ya cinta terus ya, cinta tersebut tentu harus ada aplikasinya, minimal ada miripnya, ada ngikutin, ada mutabah. Mutabah itu kan ngikutin ya. Ngikutin Rasulullah, mendalami Rasulullah. Kira-kira kita mendalami Rasulullah bisa full gak? Ya nggak bisa kan? Jujur aja ya. Orang susah tuh. Tapi kalau ada mutabaahnya, walaupun nggak sama, mungkin cuman bisa 0,001% dari Rasulullah misal gitu ya. Itu udah jadi ya. Jangan kosong banget ya. Disebut cinta itu bukti nyatanya mutabaah, ikut ya. Nah, walaupun kita nggak bisa ikut maksimal, minimal ada ikutnya. Kalau cinta Rasulullah nggak sholat, cinta Rasulullah nggak puasa, cinta Rasulullah nggak apa ya, malah benci sama para pewarisnya, para ulama, para solihin, para ahli ibadah, ya kayak gitu, simbol-simbol agama. Nah, mau ngomong cinta gimana? Wadul gitu mah ya. Harus ada aplikasinya, walaupun kita aplikasinya nggak bisa 100%. Nah, di situ maksudnya. Gitu ya. Nah, semoga Allah kasih kita rezeki ya. Kasih kita rezeki bukan hanya duit doang, ngerugnya ya, cuma duit doang sepele banget ya. Kasih kita rezeki yang istimewa, yaitu dapat cinta Nabi dengan cinta yang benar, cinta orang soleh, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para sahabat, ahlul bait, ulama solehin, semua ya. Yang Allah perintahkan untuk cinta, kita bisa cinta dengan sumber cinta, dengan berdasarkan cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, kita cinta segala macam yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Nah, segitu, nggak usah panjang-panjang ya. Ntar insya Allah minggu depan kita bahas tentang cinta sama sahabat Nabi. Nah, ntar habis itu cinta sama ahlul bait, cinta sama tabiin, cinta sama solihin. Nah, itu biar lengkap. Karena agama itu mahabbah. Jadi diajarin cinta dalam segala hal, banyak ya, ngajarin. Tapi dasarnya tadi tetap bibitnya cinta Allah, cinta Rasulullah. Kalau kita cinta sama istri kita nih, cuman nggak ada landasan cinta Allah, cinta Rasulullah, bakal hilang. Kenapa? Misalkan cinta sama istri kita karena fisiknya gelis, fisiknya wah sempurna, ya Allah paling udah ngelahirin kendor semua, udah mulai keriput-keriputan, udah mulai gembrot segala macam, udah nggak bakal seneng lagi dah, hilang sebab cintanya, yang ada ntar dengan kejemuan. Tapi kalau kita sandarkan semuanya karena Allah, karena Rasulullah, ya Allah Rasulullah nggak habis, tetap indah. Dorongannya itu kenapa cinta sama istri? Karena Allah, karena Rasulullah, karena perintah untuk mencintai istri, diantaranya gitu ya. Suatu gambaran kita cinta sama segala hal, bukan sama istri, sama segala hal landasannya karena cinta Allah, cinta Rasulullah, gitu ya. Ntar karena itu tuh perintahin. Gitu yang disampaikan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.